Perkenalkan, nama saya Brian Johar, NPM 19 01 20 10 357 dari kelas AMTK. Saya sebagai General Manager dari PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau food and beverage yang sedang melakukan ekspansi ke 3 pulau di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perusahaan kami sedang membutuhkan seorang pekerja di bagian staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Di sini saya akan membuat proses rekrutmen dengan menggunakan salah satu software yaitu Odoo. Pertama, buka di web odoo.com. Nah, di sini kita pencet mulai sekarang karena ini simulasi yang gratis. Nah, di sini Odoo memberikan pilihan aplikasi. Ada penjualan, ada pengoperasian, produksi, situs web, pemasaran, sumber daya manusia, dan penyesuaian. Dan di sini kita akan klik rekrutmen di sumber daya manusia. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita isi saja yang dibutuhkan. Kita lanjutkan. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita pencet ini, kita klik. Nah, di sini kita bisa ngisi job position yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita klik. Nah, di sini kita isi job position yang dibutuhkan perusahaan. Misal staff produksi. Nah, email ini bisa kita loncatin terlebih dahulu karena email yang diisi di sini nanti itu sebagai si perekrut. Nah, nanti email yang di sini itu data yang diisi nanti itu terkirim ke email perekrut yang kita isi di sini. Jadi kita skip dulu, terus kita lanjutkan. Ada digital marketing. Ada HR. Nah, di sini sudah ada yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita coba di sini, kita new application, kita create. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita coba isi subjeknya lamaran, namanya Dika, emailnya kita isi. Nomornya terus gajinya. Nah, di sini bisa mengapresiasi juga. Kita save. Nah, kembali lagi. Nah, di sini sudah tercantum satu. Nah, kita coba ke yang lain. Ini application lagi, sama kayak tadi. Oke, subjeknya lamaran. Terus namanya baru Catherine. Emailnya catherine@gmail.com. Nomornya ikutan.
Sini kita save, kita balik lagi, kita isi lagi yang lain. Nama namanya finance. Kita save, kita balik lagi, terakhir kita coba isi seperti tadi. Kita save. Nah, di sini sudah tercantum semua pelamarnya. Ada namanya, ada job yang ingin ditempati oleh pelamar. Terus ada subjeknya di sini, ada langkahnya sudah sampai mana, bisa mengapresiasi juga, ada siapa perekrutnya, dan ada tanggal pengisiannya itu di tanggal berapa. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada 4 langkah, ada 4 progres. Sudah sampai mana langkah pelamar. Nah, ini bisa dipindah-pindah, bisa di sini, bisa di sini. Nah, sebelum itu harus di Nah, kalau misalnya putih seperti ini itu masih di dalam progres. Nah, kalau misalnya sudah harus berwarna hijau. Nah, berwarna hijau. Nah, habis itu setelah itu baru bisa dipindahkan. Nah, akan berwarna putih lagi setelah itu. Nah, yang artinya masih dalam progres. Nah, bisa mungkin ini sudah di sini, sudah di first interview, mungkin Catherine sudah ada di sana, tapi tetap harus berwarna hijau terlebih dahulu. Ya mungkin kalau misalnya ini warna merah itu berarti sudah tidak lolos ke langkah berikutnya atau sudah dihapus dan tidak lolos. Ini masih progres. Kalau ini sampai ke hijau ini berarti sudah lolos. Nah, kalau misalnya di sini kan masih belum terisi ya, masih saya sebagai perekrut. Kalau misalnya sudah diterima sebagai karyawan, sini kita bisa di sini kita bisa pencet ini untuk menambahkan sebagai karyawan. Nah, di sini bisa diisi fotonya, terus yang lain-lainnya mungkin bisa diisi, terus di save. Nah, coba kita save semuanya terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah ke-save sebagai karyawan. Nah, di sini akan muncul di sini. Nah, di sini akan sudah terisi di administrasi, ada Catherine. Ini saya belum ganti sebagai rekrut ya tadi. Di sini ada finance-nya, ada Agif sebagai finance admin, di digital marketing ada Diva, di produknya itu sebagai staff produksi itu ada Dika. Jadi itu untuk proses rekrutmen. Nah, selanjutnya untuk konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Rangkaian tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai manajer, konsep pemasaran yang akan saya lakukan yaitu dengan selalu mengikuti tren yang ada. Untuk itu, saya akan menggunakan Instagram AdSense dan YouTube AdSense untuk pemasaran perusahaan kami. Untuk YouTube AdSense, saat ini untuk mendaftarkan ke YouTube AdSense harus mempunyai akun channel YouTube yang terverifikasi. Akun channel YouTube juga harus memiliki minimal 4.000 jam tayang di dalam 12 bulan terakhir dan harus memiliki minimal 1.000 subscriber. Dan perlu diketahui, PT Bulan Sabit ini merupakan industri yang cukup besar, sehingga kita bisa menggunakan YouTube AdSense ini untuk pemasaran perusahaan kami. Dan untuk Instagram AdSense, nah ini cara untuk menggunakan Instagram AdSense. Jadi tentu saja harus mempunyai akun Instagram terlebih dahulu, lalu klik strip 3 di kanan atas. Setelah itu klik setting. Setelah itu klik switch to professional akun. Setelah itu menuju salah satu post yang ingin dipromosikan, lalu klik push post. Klik goal yang ingin dicapai, pilih otomatis atau manual untuk menargetkan audiens AdSense kita. Selanjutnya, pilih harga yang sesuai dengan target maupun goals yang ingin dicapai dari AdSense tersebut. Ada harga-harga yang disediakan dari Instagram AdSense. Tadi ada yang 100.000 untuk 2 hari, dan ini 180 sampai 6 hari. Ada yang 300.000. Pilih harga berapa dan berapa lama durasi pengiklanan di Instagram. Terus setelah itu, yang terakhir menuju pembayaran yang dapat dibayar melalui Dana. Itu untuk konsep pemasarannya. Berikutnya siklus pembelian. Siklus pembelian adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemprosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Untuk siklus pembelian kami menggunakan ketoko.co.id. Jadi kita langsung login saja. Di sini ID perusahaan PT Bulan Sabit. Ini. Nah, di sini di ketoko.co.id ini juga banyak ya fiturnya juga. Ada master data, ada pembelian, penjualan, perakitan, persediaan, akuntansi, dan laporan. Nah, di sini kita ke pembelian karena saya ingin menjelaskan tentang pembelian di ketoko.co.id. Kita mencet pesanan pembelian. Nah, di sini tersedia juga ada kata kunci, terus gudang dari gudang mana terdapat di sini, terus dari tanggal berapa, terus sampai tanggal berapa juga ada, status proses juga bisa kita isi,
sudah atau sebagian ataupun belum prosesnya. Nah, terus ada status pesanan. Mungkin statusnya menunggu pembayaran, menunggu persetujuan, disetujui, atau dikerjakan, atau selesai, atau dibatalkan. Kita yang dikerjakan. Nah, di sini ada urut dasar. Ya, mungkin urut dari tanggal atau nomor transaksi, kode supplier, nama atau keterangan. Di sini biasanya tanggal. Nah, di sini juga lengkap, ada nomor transaksi, tanggal kirimnya juga, gudangnya, kode suppliernya, nama, jumlah pesanannya, jumlah diterimanya, pajak, total, dan keterangan. Nah, dan yang di sini selanjutnya sebenarnya sama. Maksudnya opsinya juga sama, ada nomor transaksi untuk ini. Terus di sini juga selain ada pesanan pembelian untuk retur pembelian juga ada di sini. Jadi disediakan juga, kita bisa isi di sini. Jadi kita tahu kalau misalnya ada retur pembelian. Terus di sini juga ada histori harga beli. Jadi riwayat harga belinya itu juga tercantum juga di sini. Jadi bisa dicatat di sini, bisa diisi di sini. Ada item dari siapa, sampai mana itemnya, tanggal dari mana, terus sampai tanggal berapa, tanggal dari tanggal berapa, Mas. Nah, seperti itu untuk siklus pembelian. Kami menggunakan ke toko.co.id ini. Sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.